Bapak Ibu para hadirin jamaah sekalian, tiba saatnya kita sampai pada puncak acara kita, yaitu Mau'izatul Hasanah, ceramah agama siraman rohani, yang mana pada kesempatan hari ini insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Rudi Masruri. Dan kepada ibu-ibu para jamaah sekalian, mari sama-sama kita dengarkan bersama intisari siraman rohani Mau'izatul Hasanah untuk kita semua. Mudah-mudahan dari guru kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat tentunya untuk kita semua, yang bisa kita bawa pulang nanti dan bisa kita amalkan di kemudian hari. Kepada Syekhuna Al-Kiram Bapak Ustadz Rudi Masruri, kami persilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratul Mukarram yang terhormat, guru kita bersama pengasuh Majelis Ta'lim Darus Sa'adah, yang insya Allah beserta istri, anak dan keluarga besarnya diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Bapak Amil, Bapak Qori kita Ustadz Tajuddin, dan segenap para guru-guru, para ustadz, ustazah yang insya Allah diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat aparatur pemerintah, Bapak Dewan, Bapak Lurah dan wakilnya, baik itu Pak RT, Pak RW, Mandor, dan segenap jamaah peringatan Maulid Nabi yang saya hormati. Begitu pula terkhusus kepada sahabat-sahabat saya, abang-abang Banser, yang insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa memenuhi undangan guru kita dalam acara peringatan Maulid Nabi. Mudah-mudahan kumpulnya kita dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam kita sanjungkan atas penghulu alam, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya. Insya Allah kita semua termasuk umatnya yang setia hatta yaumal qiyamah.
Amin ya robbal. Bu, waktu baru menunjukkan jam 9 malam lewat 18 menit waktu Indonesia bagian Rawalumpang. Iya. Tema kita malam hari ini memetik ilmu dan hikmah dari peringatan Maulid Nabi. Alhamdulillah, malam ini guru kita Bapak Ustadz Darmaji beserta para jamaah dan santri memperingati Maulid Nabi. Kalau kita cerita, ya Bu, dari awal hingga akhir ini kayaknya nggak cukup 1 jam. Yang penting malam ini kita harus tahu apa dan tujuan kita memperingati Maulid Nabi. Yang pertama, biar kita tahu sejarah. Ya Bu, kenapa Nabi Muhammad selalu dimuliakan, diagungkan? Jawabannya karena beliau Rasul, manusia yang sangat besar, dibesarkan oleh yang maha besar. Manusia mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Tanpa ada Rasul nggak bisa kita seperti ini. Iya, ya Bu. Maka Rasulullah diutus ke alam dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Nabi Muhammad nabi yang mulia Bu, walaupun sama dengan kita manusia. Muhammadun basarun walaysa kal basari bal huwal yakutu wa bainal hajari. Nabi Muhammad sama seperti kita manusia, cuman beda ibarat inten di tengah batu kolar. Di mana letak perbedaan beliau? Pertama, nih, Rasul lahir bawa cahaya. Bu, Rasul lahir bawa cahaya. Itu Siti Aminah, ibunya Nabi, lahirin Nabi nggak sakit Bu, nggak ada darahnya. Begitu lahir tampan rupanya, alhamdulillah. Beda sama kita. Kadang-kadang begitu lahir mati lampu. Ya Pok. Begitu beranakin anak, hujan gede, geluduk tinggi jegur. Tapi Rasul tidak. Dan ketika beliau lahir, pada saat itu posisinya luar biasa. Di dalam Al-Barjanji dijelaskan, wa baroja sallallahu alaihi wasallam yadai alal ardi rafi'an rasau ila sama'il aliyah. Nabi lahir ke alam dunia, tangannya udah napak, palanya udah dengak. Bu, Nabi lahir ke alam dunia, tangannya udah napak, palanya udah dengak. Menandakan beliau akan jadi manusia yang tinggi derajatnya. Coba bayangin, kalau orang udah lahir, begitu lahir tangannya udah napak, palanya udah dengak, ini kira-kira bahasa yang sering dipakai sama orang Rawalumpang itu posisinya lagi ngapain tuh Pok? Hah? Tangannya napak, palanya dengak. Onggong-onggong ya. Kira-kira yang jadi pertanyaan, ada nggak ibu-ibu orang Rawalumpang segini banyaknya ngelahirin oroknya langsung bisa berangkang, ada nggak? Kalau ada saya yakin viral Bang. Betul. Begitu lahir brot, anaknya langsung bisa berangkang sambil ngomong mak. Jangan lagi ibu bidannya yang ngeberanakin juga lari.
Betul. Kata emaknya, ini mah bukan anak buah, anak membedi. Betul, Pok. Tapi inilah Rasul. Bahkan perkembangan tubuh beliau, ya Bu, 1 hari kayak anak 1 bulan. Ingetin, 3 bulan Rasul udah bisa berdiri, 5 bulan Rasul udah bisa jalan, 9 bulan Rasul udah bisa berbahasa Arab dengan fasih. Subhan, Bu, Nabi 1 hari anak 1 bulan, 3 bulan Nabi masih kecilnya udah bisa berdiri, 5 bulan udah bisa jalan, 9 bulan Rasul udah bisa berbahasa Arab dengan fasih. Subhan. Dikira-kira saya ngomong begini percaya nggak? Kayaknya yang belah sono mau diem aja ya. Nggak percaya saya jadi ustadz kayaknya ini. Ibu-ibu percaya nggak? Bener percaya? Awas, percaya di sini ntar aja pulang ngomong ilok, abong. Kita nggak usah ragu, betul nggak? Beliau itu beda sama kita, Bu. Bahkan mohon maaf, kelihatan bedanya nih, ludah Rasul memanjur, Bang. Bener. Ketika Nabi hijrah, mampir di Goa Sur, itu Abu Bakar Siddiq sahabat Nabi ngerapiin goa. Terus tangannya disengat sama kalajengking. Nih, pucat bengkak biru Abu Bakar. Ya, apa kata Rasul? Ya Abu Bakar, kenapa kau terdiam? Tidak ya Rasul. Apa kau tidak betah hijrah bersamaku? Betah. Kau berat ninggalin Mekah? Tidak. Kenapa kau diam? Tangan saya. Kenapa tangan kamu? Diantuk kalajengking. Kenapa nggak bilang? Saya nggak mau nyusahin Rasul. Coba lihat, dilihat sama Rasul, Pak, bener bengkak tangan Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasul? Sini, saya pegang. Begitu dipegang, dijampein. Bahasa kita mah dijampein dah. Begitu diludahin, Pak, spontanitas ini Abu Bakar Siddiq tangannya baik, hilang. Itu ludah Rasul. Coba ludah RT dijampain borok besoknya. Betul ya Bu? Bukan RT sini. Yang kedua, nih bedanya Rasul lagi ya Bu. Keringat Rasul nih, keringat itu wangi. Keringat Rasul harum kayak minyak misik, belum ada parfum waktu itu. Bu, Rasul berkunjung ke Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ini sahabat Nabi, berkunjung Rasul ke rumah beliau. Begitu berkunjung tidur, ternyata keringetan. Ini ibu Malik bin Dinar, Ummu Sulaim, ngambil botol ngelapin keringet Rasul, Bu. Diperes, dimasukin ke dalam botol. Rasul bangun, ditanya, ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan? Saya meres keringat Anda ya Rasulullah. Kenapa? Karena keringat Anda ini wangi bagaikan minyak kasturi. Makanya dikumpulin di dalam botol. Wangi, Bu. Coba besok jajal keringat laki peres, Bu. Bu. Keringat Rasul wangi, dimasukin ke botol adem. Coba keringat laki masukin ke dalam botol, pecah. Betul. Inilah perbedaan Rasul dengan kita. Makanya wajar setiap datang bulan Rabiul Awal kita muliakan beliau dengan mengadakan peringatan seperti ini. Alhamdulillah. Dan yang kedua sekarang,
Kenapa kita tiap tahun mengadakan peringatan Maulid Nabi? Tujuan yang kedua adalah syiar Islam. Iya, syiar sebagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, man ajoma maulidan Nabi faqad ahyal Islam. Barang siapa saja yang mengagungkan hari kelahiran Nabi berarti menghidupkan agama Islam. Alhamdulillah. Berarti sudah jelas sekarang. Malam ini malam Jumat lewat instruksi Bapak Ustadz Darmaji, orang Rawalumpang sedang syiar Islam. Amin. Ya Robbal. Makanya saya mesen po, besok-besok kalau ada ustadz ustazah ngadain muludan, ayo kita dukung. Setuju? Yang punya duit bantu dengan duitnya, yang punya kue sumbangin kuenya, yang punya tenaga bantu sama tenaganya, yang punya pikiran bantu dengan pikirannya, yang kagak ngebantu diam, jangan berisik. Betul. Bantu kagak kadang-kadang ngomong aja. Ada yang ngebantu nanya melulu. Bantu goceng nanya sejam setengah. Emang termulu dan jadi? Atuh jadi. Siapa yang diundang? Ustadz Ilok preman. Bilangin sama Ustadz nyari kiai jangan yang galak. Kalau gua mah kiainya galak kagak pergi. Takut gua mah kiai galak. Kata dia mah kiai ular kobra kali. Ada juga yang ngomong gua mah kiainya pengennya yang lucu. Kalau nggak lucu kagak dateng. Awas bilangin sama ustadznya nyari kiainya yang lucu. Kalau ibu-ibu pengen kiai yang lucu gampang kok. Besok-besok kalau muludan jangan ngundang ustadz, mendingan juga panggil si Sule. Betul. Siapapun yang nyampein terima. Betul. Ini kita sedang syiar Islam nih po. Kalau nggak ada ustadz nggak mungkin kita kayak begini, betul nggak? Makanya kita dukung ustadz, terutama ustadz yang deket. Betul. Ustadz setempat nih yang ada di sini selain Ustadz Darmaji, ayo kita dukung sama-sama. Jagain tuh ustadz. Kalau sakit obatin. Betul. Kan nggak tahu pahala muludan kalau nggak ada ustadz. Betul. Nggak ada ustazah nggak bisa kita muludan. Ayo anak-anak kita suruh pada ngaji. Nitipin anak yang ngaji sama ustadz yang bener po. Jangan asal-asalan. Kata dia mengajarin bocah nggak belenger kali pala. Tuh apalagi yang kayak begitu tuh. Betul nggak? Untung aja malam ini yang ceramahnya saya. Karena saya mah po setiap hari selalu bergaul sama bocah. Habis asar ngadepin bocah kecil-kecil kayak begini, recet antepin, emang anak kecil. Habis maghrib bocah lagi yang saya hadepin. Habis isya bocah lagi yang saya hadepin. Makanya saya mah ceramah di Barung sama bocah recet kagak ngambek. Yang lain boleh ceramah kalau ada anak kecil recet ngambek, saya mah kagak po. Enggak, saya mah enggak ngambek tuh. Yang recet-recet cuman pengen ngatok kayak palanya. Ya kita syiar Islam ya bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cakep. Nih musola nih rame-ramein bu. Cuman jangan dipindahin. Isi insya sholat berjamaah. Dah singkat. Malam ini kita sedang syiar Islam. Lalu yang ketiga tujuan kita ngadain muludan apa sih? Supaya ada rasa cinta dalam diri Rasulullah, dalam diri kita untuk Rasulullah. Kalau boleh saya nanya, nyaut yang kompak, ibu-ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Sama laki? Kepaksa kayaknya ngomongin nih.
kita harus cinta sama laki juga kita kudu Bagaimana cinta sama Nabi? Buktiin. Pertama, banyakin nyebut nama Nabi lewat sholawat. Karena orang yang cinta sama sesuatu pasti dia banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Betul nggak? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah malaikat baca sholawat kepada Nabi. Allah malaikat baca sholawat Pak kepada Nabi. Masa kita umatnya kagak mau? Banyakin baca sholawat. Ya Bu. Apalagi ibu-ibu nih perempuan yang diselamatkan oleh Rasul. Dulu sebelum Rasul lahir itu zaman jahiliyah. Jahiliyah daripada apa? Bodoh di bidang agama, pinter di bidang umum. Hukum yang berlaku bukan hukum Allah, hukum rimba. Siapa yang kuat nginjek yang lemah, siapa yang kaya nindes yang miskin. Bahkan wanita saat itu harga dirinya kagak jelas Pak. Wanita waktu itu identitasnya kagak kelihatan. Siapa yang mau pakai kagak mau buang. Dulu mah perempuan tuker nambah dapat Bang, murah. Bahkan yang lahir bayi perempuan kubur hidup-hidup. Dulu po Nabi belum lahir. Tapi alhamdulillah tanggal 12 Rabiul Awal di kota Mekah dari rahim Ibunda Siti Aminah Allah utus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan derajat kaum perempuan. Alhamdulillah. Almar'atu imadul bilad ija solahat solatul bilad wa ija pasadatul bilad. Wanita tiang negara, baik wanita, baik negara, rusak wanita, hancur negara. Na'udzubillahi min. Iya. Ini makanya bapak-bapak bangga punya bini kayak gini nih. Ini yang nguatin negara nih Pak. Alhamdulillah. Makanya saya mesen. Kalau punya bini yang kayak begini, lestarikan Bang, pelihara, baik-baik, jangan ntar nabok, ntar jenggut, ya Po. Ini yang nguatin negara yang kayak begini nih. Tanpa ada perempuan wanita yang kayak begini, nggak mungkin Indonesia maju, betul nggak? Insya Allah ini yang ada di hadapan saya calon-calon penghuni sorga semua. Getap sorga mah. Saya mau tanya nih, ibu-ibu mau masuk ke dalam surga? Nyaut yang kompak biar cepet nih urusan. Mau masuk ke dalam surga? Mati? Ini masalahnya. Masuk surga pengen, mati embung. Ntar nyeplosnya ke lubang mana dulu Po? Bu, insya Allah calon penghuni sorga semua. Amin ya robbal. Iya, ini cakep nih Bang, begini Bang, kelihatan Bang, perempuan Bang. Ya Allah, malam-malam orang-orang nonton si Andin ngadepin saya. Ya Po, mau masuk sorga? Udah tahu syaratnya. Malam ini saya kasih tahu, hitung-hitung buat oleh-oleh. Pertama, ibu-ibu kalau pengen masuk ke dalam sorga taat sama Allah. Bagaimana caranya? Ibadah, sholat, puasa, zakat, pergi haji kalau mampu. Yang kedua, ngaji, taat sama Rasul. Suka ngaji, suka. Cakep, emang udah kelihatan. Ngaji ya Bu? Udah ngaji aja Po. Ini zaman lagi begini, betul nggak? Kita ngaji aja udah, setuju? Ya Bu? Nungguin apa lagi kita hidup kalau nggak mau ngaji, betul nggak? Apalagi yang udah nenek-nenek mah, jangan kebanyakan melongo hidup. Mendingan duduk di majelis taklim kayak begini. Karena nenek-nenek mah Po, walaupun malam minggu nongkrong di mall udah nggak pantas. Jangan lagi anak muda setan gedek nggodain. Betul nggak Bang? Mendingan ngaji kayak begini. Ibu-ibu malam ngaji, siang ngaji, setuju?
Yang ketiga, taat sama suami. Ini yang repot bang. Kadang-kadang perempuan sekarang model macem, ada yang ngajinya rajin sama laki ngelunjak. Betul nggak? Bukan orang Rawalumpang, bukan. No, orang sono no. 3 meter dari sini. Bu, hormat sama suami kena ridho Allah, bisa jadi terletak di ridho suami, betul nggak? Bagaimana caranya? Jangan lupa pakai akhlak. Setuju? Akhlak sama suami kudu dipakai. Bukan saya cerewet ini mah. Kebanyakan sekarang ibu-ibu ngaji rajin sama laki nyelongcong. Betul nggak bang? Bukan orang Rawalumpang, bukan. Kemana-mana kudu izin po. Rasul ngajarin kita, innama bu'istu liutamima makarimal ahlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke alam dunia ini untuk menyempurnakan ahlak. Ya bu, bagaimana ahlak yang baik? Sopan santun dijaga. Apalagi sama suami, kemana-mana izin po. Ini kesini izin nggak? Nyaut, izin nggak? Kalau ngaji bebilang po, laki lagi tidur, bangunin. Bangunin laki yang sopan. Bisikin kupingnya. Gegeruan. Papa. 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 Itu mah bininya Dewan po. Bini lurah tuh nyerep. Abang mau ke Empang, papa. Nggak nyerep kayaknya bang. Ya bu, kalau pakai mulut kagak bisa bergerak, pakai senjata andalan. Ingetin omongan saya. Apa itu? Nih, nyot batang lehernya. Ada bang orang Rawalumpang bangunin laki, leher apa dinyot. Apa lindung babulu kayaknya nggak ketemu. Kadang-kadang bangunin laki nyelongcong. Woi, bangun udah siang. Laki lagi tidur suruh ngeliat jam. Bangun, lihat no jam berapa no. Itu kejem po, kejem. Laki lagi tidur suruh ngeliat jam, atau empo aja yang melek. Betul nggak bang? Kalau ngaji berbilang, apalagi istri mah perempuan bang, kalau pengen dapat pahala banyak, kemana-mana cium tangan suami. Cium tangan suami, ridho Allah nempel. Makanya ibu-ibu saya pesan orang sini, kalau pengen dapat pahala yang gak berasa, sering-seringlah nyium tangan suami. Cium tangan laki. Mau ngaji cium tangan. Pulang ngaji cium tangan. Buka kudungan cium tangan. Mau bebenah cium tangan. Udahan bebenah cium tangan. Nyuci cium tangan. Ngejemur cium tangan. Udah-udahan ngejemur cium tangan. Kata lakinya, stres bini gua. Subahan. Hormat suami. Betul? Betul? Akhlak. Ya bu, ayo kita kembali, banyakin baca sholawat. Ya bu, cinta sama Nabi, banyakin baca sholawat. Udah selawat yang bisa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buktiin kalau emang cinta sama Rasul, cinta sama Nabi. Hadirin, peringatan Maulid Nabi yang saya hormati. Ayo kita kembali malam ini. Setelah kita syiar Islam, kenalin sejarah, ambil suri tauladan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik. Betul bu? Nabi manusia hebat. Kalau ada yang ingin bertanya siapa manusia yang sukses di alam dunia ini, jawabannya bukan presiden, jawabannya bukan menteri, jawabannya adalah Nabi. Anak yatim yang sukses adalah Nabi Muhammad. Pemuda yang sukses adalah Nabi Muhammad.
Pimpinan rumah tangga yang sukses adalah Nabi Muhammad. Bahkan pimpinan umat yang sukses adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau kemana dong? Ayo bantu ya Bu ya. Dicakep nih acara muludan. Dah, kemudian saya malam ini nyampein pesen Nabi. Bu, pesen Nabi. Nabi itu mau ninggal ingat umat. Saking sayangnya Nabi mau ninggal ingat umat, Bu. Apa yang dipanggil waktu ninggal? Bukan istrinya, bukan anaknya, tapi yang dipanggil ummati, ummati, ummati as-sholah, umatku, 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 sholat. Pesan Nabi. Nabi mau kagak masih mikirin kita, Bang. Kok beda sama kita? Biasanya orang Rawalumpang, orang Pangkalan kalau mau mati bukan yang dipanggil lain-lain, pasti anaknya dulu. Betul? Dipanggil anaknya tuh. Roh, Sin, Din. Kumpul anak baba. Kumpul tuh ceritanya. Ada apa, Mbak? Ini perasaan penyakit baba makin lama makin parah. Emang lelihatan baba udah jauh kayaknya ini. Emang baba ngelihat apa? Ngelihat Monas dari Rawalumpang. Emang ada yang mau diomong, Mbak? Ada dong. Apa sih? Kalau nanti baba mati, lu jangan pada ribut. Sekarang makanya nih baba kumpulin mau baba bagiin warisan. Tuh kita tuh. Lu yang gede, no sawah baba terusin. Lu yang kedua dagang baba terusin. Kata yang cewek, nah kita yang bontot dapat apa, Mbak? Lu mau udah kekenceng aja dah. Jangan mati mendingan gak, Mbak? Lu mah rumah tua nih, lu isi, jangan apakah jual. Perempuan rawatin rumah. Ini hasil baba dari mak, apa susah, apa waya gini. Kata anaknya udah nggak ada yang mau dipesen lagi, Mbak. Oh iya gua lupa. Apa, Mbak? Ini samping rumah kontrakan 20 pintu, jangan kejual. Terus kalau kita butuh, Mbak, jangan kejual. Emang kenapa? Punya orang itu, Mbak, tolol. Jangan dijual punya orang, Mbak. Bu, Rasul mau ninggal ingat kita umatnya. Bahkan Nabi yang berani tanggung jawab di akhirat adalah Nabi Muhammad. Nanti di akhirat, Bu, ini umat masing-masing nyariin pimpinannya. Umat Nabi Adam nyariin Nabi Adam. Kata umat Nabi Adam, Nabi Adam, bagaimana ini kami? Urusin kami. Ketemu Nabi Adam, jawab Nabi Adam, boro-boro saya mikirin kamu. Orang saya juga dulu punya dosa sama Allah lantaran makan buah kholdi, satu dibuang ke alam dunia. Bu, Nabi Adam dosanya satu, di surga diusir ke alam dunia. Tapi kita umat Nabi Muhammad alhamdulillah, walaupun dosa kita banyak, bakal arepan masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Iya, Nabi Adam dosanya satu doang, Bu. Nabi Adam dosanya satu, di surga diusir ke alam dunia. Waktu itu dunia belum ada Tang Siti, belum ada. Ini artinya apa? Sorga nggak boleh orang yang punya dosa, betul? Jawab nyaut yang kompak, Bu. Sorga ini buat orang yang nggak punya dosa. Ibarat pakaian yang masuk ke dalam lemari, yang kotor apa yang bersih? Nyaut bareng. Yang kotor apa yang bersih? Oke, umpama ini baju yang kita pakai, ada abunya, ada darahnya, ada ceceknya. Ini kira-kira dimasukin ke lemari kagak? Sebelum masuk ke lemari, proses terlebih dahulu harus nyaut bareng, harus
buka. Abang mau dicuci sama orang-orangnya. Setelah dibuka baru langsung direndam. Setelah direndam baru dicuci, colekin sabun, gilas, seret, seret, masih ada dosanya, masih ada nodanya, pakai sikat. Sikat belum hilang, pakai pemutih. Pemutih masih ada, pakai citron, backlin. Ini kira sama. Ibu-ibu, bapak-bapak, orang Rawalumpang kalau pengen masuk ke dalam surga masih ada dosa, dikucak dulu di neraka. Bye-bye. Kata malaikat, gua sikat lu. Jangan siapa dulu masih hidup di alam dunia di Rawalumpang, laki lu mandi dompetnya diacak-acak. Nah, ini bye-bye nih. Ya Bu, makanya kita insya Allah pengen masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Dan mudah-mudahan nanti kita dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini diberikan syafaat oleh Rasul kita. Amin. Ya robbal. Makanya saya mesen, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan takut susah kalau sering sedekah. Betul? Ini peringatan Maulid Nabi yang kita bantu. Mudah-mudahan besok rezeki kita ditambah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Iya, yang cepet jadi 1 juta, yang 1 juta jadi 5 juta. Insya walaupun di dunia nggak kelihatan, di akhirat akan jadi tabanas kita. Amin ya robbal. Dah, untuk itu mohon maaf ya Bu. Yang penting judul ceritanya malam ini Ustadz Darmaji udah sukses. Amin. Ya robbal. Dan saya juga minta doanya Po. Maaf, karena ini malam saya lupa ada yang punya najar orang Jati Jengkol. Ya, gak kecatat sama saya. Tadi malam ini ditunggu jam 10-an dah, kurang lebih setengah 11. Dan saya juga minta doanya supaya diberikan sehat oleh Allah Bu. Dan mohon maaf malam ini saya ceramah duduk. Ya, satu emang baru mendingan doang Po. Kemarin saya 4 minggu ngedapang ya di pertengahan. Hidung dimasukin selang oksigen, tangan disuntik sama impusan. Tapi bukan COVID, bukan corona, bukan. Bisul. Iya. Bahkan yang lebih sangat disayangkan lagi Bu, saya kemarin udah diberitain mati. Betul? RW Mustafa ngebel saya, Ustadz masih hidup atau masih? Bener. Gimana lagi COVID, gimana job sepi, diberitain mati pisan. Udah rame di mana-mana Po Bang. Di Muara udah mau pada nyelawat. Orang Jati Mulia mau pada nyelawat. Orang Rawa Rengas mau pada nyelawat. Orang Rajak mau pada nyelawat. Disangkain saya udah mati. Untungnya ngebel dulu Bang. Kalau nggak ngebel dulu pada datang bererot ke rumah saya. Nyelawat deh ceritanya. Duit dipanci nggak boleh diambil lagi. Kan lumayan itu bawa DPN Mac mah dapat kayaknya Bang. Ya, makanya doain ya Bu ya. Iya, doain biar saya sehat terus Po. Emang kebenar lagi ada pembangunan pesantren, lagi ada kobong, ya. Makanya saya alhamdulillah bisa ini. Makanya mohon maaf, saya ceramah duduk. Ya Allah, udah kayak sinden aja saya ceramah ini ya. Ada bantalnya pisan lagi. Alhamdulillah. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini banyak manfaatnya. Amin ya robbal. Ya insya Allah kita dukung terus guru kita Ustadz Darmaji. Insya ayo titipin anak-anaknya. Yang belum pada ngaji suruh pada ngaji. Yang udah pada ngaji terusin. Ya Bu. Ya Bu. Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah guru. Apalagi guru agama. Betul. Apalagi guru ngaji mah tanpa pamrih, tanpa biaya, tanpa ada pungutan apa-apa. Ya Bu,
tanpa ada gaji, ikhlas karena Allah, tapi jangan takut, mudah-mudahan Allah menolong kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Mohon maaf guru, saya mungkin gak bisa panjang kalam. Habis ini saya langsung berangkat ke Jati Jengkol. Yang penting judul ceritanya saya udah nyampe sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan pada budal dulu orang sini mah. Jangan iri sama saya. Ya Pok, bacain Fatihah, mudah-mudahan guru kita sehat, panjang umur, banyak rezekinya. Khususon li sohibil maksud, keluarga sohibul hajat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu jamaah yang berbahagia, ibarat kata pantun ngomong, jalan-jalan ke tengah gunung, di tengah ada siluman, pengen hati ngomong saya sambung, sayang buat saya waktunya udah kemalaman. Jalan-jalan ke Gunung Sembung, pulangnya beli selimut di kunciran, pengen hati ngomong saya sambung, mulut sayanya Pok udah memeniran. Ini yang terakhir tolong dengerin. Tanjung Burung, Tanjung Pasir, Tanjung Kait, Tanjung Priuk, itulah nama-nama Tanjung. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.